Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan channel Cakadola Tutorial, di mana di sini kita akan belajar sekarang bagaimana cara membuat koneksi atau korelasi antara form siswa dan data dokumen. Ini artinya kita akan menghubungkan data yang di main form ya dengan data yang ada di subformnya. Jadi ini diawali dari pembuatan tabel yang terkait dengan relationship ya. Oke, jangan lupa selalu pastikan bahwa video Anda sudah berada di 720 poin atau pixel untuk memastikan gambarnya terlihat jelas. Dan selalu like, subscribe, share ya dan juga eh, share ke teman-teman, subscribe sehingga tutorial ini bisa terus berkembang dan menambah wawasan kita. Oke, ini adalah contoh daripada korelasi yang kita buat di mana di sini ya kita lihat di sini ada namanya main form, ya ini adalah form utamanya atau form induknya. Kemudian di bawahnya ada namanya form sub. Ya, masing-masing form form ini memiliki sumbernya sendiri-sendiri ya. Kita lihat di sini bahwa yang pertama di sini adalah yang induknya bersumber dari record source-nya di sebelah sini. Oke, kita lihat record source-nya di sebelah sini ya. Adalah tabel siswa. Oke, yang di sini tabel siswa. Kemudian yang sekarang kita lihat yang di sini. Ya, di sini record source-nya berasal dari sini adalah tabel dokumen ya. Di sini kita bisa lihat dari tabel dokumen seperti ini ya, cukup jelas ini ya. Jadi kalau di sini sumbernya kita ambil dari sini. Oke. Nah, sekarang kita mau memastikan bagaimana sebenarnya data ini bisa terkoneksi ya, di mana di sini adalah form siswa, tetapi di bawahnya bisa menampilkan data dokumen apa saja yang siswa itu miliki, misalkan seperti itu ya. Jadi di sini kita harus membuat satu hubungan yang disebut dengan relationship. Ya, di sini kita sudah buat relationshipnya, di mana tadi ada tabel siswa dengan tabel dokumen ya. Di sini kita lihat ada sebuah relationship ya yang sudah kita buat. Jadi one to many, di mana diambil dari nomor urut dan ID di dokumen ya. Di sini nomor urut itu adalah primary key ya. Di sini primary key atau adalah kunci kunci primer ya, sehingga di sini yang menentukan bahwa di tabel siswa ini tidak ada nomor urut yang duplikat atau ganda. Sementara di sini boleh ada nomor dokumen duplikat. Kemudian di sini adalah hubungan adalah one to many relationship ya. Artinya apa? Bahwa satu siswa bisa memiliki lebih dari satu dokumen atau multi dokumen di sini. Kita lihat relationship-nya seperti ini. Kita lihat di sini join type-nya adalah ini. Tipe daripada relationship one to many relationship. Kita bikin 3 jenis ya. Karena ini tidak apa istilahnya, tidak sebenarnya tidak perlu dibahas lagi karena sudah ada di tutorial yang lain bagaimana cara membuat relationship ya. Tapi kalau misalkan mau lagi, oke, akan saya buatkan, saya ulangi lagi cara membuat relationship. Oke, biar tahu dari awal ya. Kadang-kadang ada yang belum belum tahu dia. Oke, yang pertama adalah di sini kita membuat tabel siswa. Nah, tabel siswa itu untuk bisa dibuat adanya relationship, maka di sini kita harus memastikan bahwa eh, salah satu yang nanti kita hubungkan menjadi relationship itu adalah sebuah primary key seperti ini ya. Jadi kita tinggal membuat primary key, tinggal klik aja di sini sorot mana yang membuat primary key dan kita klik di sini. Nah, kalau primary key itu pastinya dia di sini adalah required-nya adalah yes ya di sini. Dan dia terindeks dan tidak ada duplikasi. Itu adalah kunci pokoknya ada di sini ya. Sekali lagi perhatikan, jadi hal-hal pentingnya ada di sini. Satu adalah primary key dan yang berikutnya adalah di sini. Oke, udah saya tandai ya, sini. Nah, nih sama di sini. Oke, cukup jelas ya. Nah, oke. Jadi di sini lihat juga bahwa kita punya tipe data number ya, tipe data number. Tipe data number ini adalah kita gunakan untuk menyamakan dengan data yang ada di dokumen.
Oke, kita kembali. Sampai di sini saya rasa sudah paham ya. Oke, itu aja. Kemudian kita masuk ke dalam tabel dokumen. Nah, masuk ke desain view. Nah, di tabel dokumen ini kita juga mempunyai ID yang sama ya, sama-sama menggunakan number. Ya, tipe datanya harus sama dengan yang dia ada di tabel siswa tadi ini ya. Ini ya dengan di sini itu harus sama ya. Apa istilahnya? Tipe data tabel dokumen dan tabel siswa itu harus sama. Oke, kita harus memastikan itu. Oke, kemudian di sini juga, misalkan di sini number, di sini kita menggunakan long integer. Kita pastikan juga nanti di tabel siswa ini juga sama-sama menggunakan long integer. Ya, tapi tadi di sini kita pastikan di sini tidak ada primary key ya. Di sini primary key ke sini itu tidak ada. Ya, jadi tidak ada seperti ini. Di sini karena tidak ada primary key, maka di sininya pun adalah menjadi requirednya no ya, dan duplikat is okay. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mau membuat relationship ya. Di sini sering teman-teman bertanya bagaimana kenapa punya saya tidak terkoneksi dan sebagainya ya. Sudah diajarkan sekarang, sudah mengerti. Oke. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara membuat relationship ya? Membuat relationship kita masuk ke dalam database tool, kemudian seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu dari awal. Oke, anggap aja tidak ada ya, tidak ada. Delete, delete. Nah, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian show table. Nah, oke, sebelum sini kita pastikan kita lihat dulu tabel siswa tadi ya. Relationship show all. Nah, ini harusnya kita simpan dulu tadi, delete ya, delete. Oke, ini juga delete. Kemudian kita save ya. Soal sebentar ya, kenapa masih di sini kita lihat relationship-nya kita hapus ya. Oke. Kemudian kita akan membuat dengan cara klik kanan seperti ini show table, kemudian kita keluarkan dengan double klik dan satu juga tabel dokumen, double klik. Nah, di sini karena tadi belum terhapus ternyata sepenuhnya, jadi kita hapus dulu datanya. Edit relationship. Oh, ini masih terbuka ya. Saya salah. Ini pastikan dia tertutup dulu, baru kita bisa ini kita hapus relationship-nya. Oke, kita ulangi lagi dari awal. Kemudian save, home, save ya. Oke, kita close. Dan kita buka lagi relationship-nya. Show all. Ini tidak ada lagi ya. Sudah bersih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tabel siswa. Kita lihat di sini tidak ada koneksi antara tabel siswa dengan tabel dokumen ya. Jadi ini utuh saja seperti ini. Sekali lagi ini kita pastikan nomor urutnya number. Kemudian di sini adalah requirednya adalah yes dan yes duplicate. Oke, ini data yang pertama ya. Ingat ya. Kemudian yang maaf di sini ya, tabel siswa. Ini kita bikin primary key ya, jangan lupa. Oke, dengan ininya data type-nya number, kemudian di sininya long integer, seperti ini ya. Ini ingat ya langkah-langkahnya ya. Sekali lagi saya kasih tahu. Di sini tabel siswa. Ini yang kedua yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kemudian di sini yang keempat ya, di sini yang keempat ya. Oke, ingat seperti itu yang harus diperhatikan. Kemudian kita masuk ke tabel dokumen. Tabel dokumen juga sama di sini. Yang harus kita perhatikan adalah tabel dokumen ini. Di sini ID-nya dia menggunakan data tipe number. Kemudian di sini juga sama-sama long integer. Dan di sini no. Kemudian no duplicate ya. Tidak boleh dua-duanya ada primary key kalau itu hubungannya adalah one to many relationship ya. Ingat ya, one to many tidak boleh ada dua-duanya berupa primary key. Oke, kemudian kita masuk ke dalam the relationship seperti ini. Ini tutup dulu ya biar tidak problem bagi nanti ya. Oke.
Selalu lupa saya kalau ini. Kemudian masuk ke dalam desain, kemudian sini apa tadi? Show table. Nah, di sini kita buka tabel siswa, double klik, kemudian double comment, double klik. Oke, close. Nah, di sini tadi kita akan menyambungkan atau menghubungkan, membuat sebuah relasi atau koneksi antara tabel siswa dengan tabel dokumen, di mana field yang akan kita hubungkan adalah eh, nomor urut dan juga ID. Karena di sini datanya dua-duanya sudah memiliki eh, tipe data yang sama berupa number dan long integer formatnya, dan seluruh data juga sudah terisi. Oke. Oke, di sini ya. Perhatikan di sini. Di sini ada total ada 49 dokumen ya. Berarti minimal di tabel dokumen juga itu juga harus ada ya, ke-49 data tersebut juga sudah ada di dalam tabel dokumen. Itu juga harus memastikan relationship seperti itu ya. Artinya misalkan di sini, kalau ada di sini di tabel siswa 1 sampai 49, maka di tabel dokumen ini pun ya juga harus dipastikan angka 1 sampai 49 juga ada. Tapi kalau kita mau membuat sama-sama dari awal sama-sama kosong itu juga bagus ya. Tapi ini bagusnya kita isi datanya untuk memastikan koneksinya sudah berjalan dengan benar ya. Oke, lanjut kita bikin koneksi seperti ini. Tinggal tahan, klik, and drop menuju ke ID. Nah, kemudian di sini kita pilih enforce referential integrity. Jadi kalau misalkan nanti ini kita bikin pilihannya 33 karena tadi syaratnya sudah memenuhi, ke seluruh data di sini sudah ada ya, seluruh data di tabel siswa ada di tabel dokumen. Ya, nomornya tadi 1 sampai 49 sudah ada di sini. Kemudian di sini kita bisa membuat seperti ini. Kalau misalkan di sini ada nomor, misalkan nomor 1 kita hapus, maka seluruh dokumen yang ada di sini yang terkait dengan nomor 1 maka dokumennya juga akan terhapus. Itulah tujuan daripada mengaktifkan enforce referential integrity ini. Kemudian join type-nya kita bikin adalah one to many, nomor 3 ini. Ya. Jadi tampilkan seluruh data yang ada di tabel dokumen dan hanya data yang terkait di tabel siswa. Ini adalah one to many. Oke, kita lihat, kemudian klik, kita create. Ya, inilah sudah jadi. Ini tidak boleh salah ya. Kalau di sini nanti salah, ya berarti uh, tidak pas juga kalau nanti kita membuat one to many relationship. Kemudian habis itu kita save di sini. Ya, kita save. Ya. Kemudian kita kembali ke home. Ya, kita tutup saja di sini. Nah, kita sekarang membuat formnya. Sekarang kita membuat form. Nah, pertama-tama kita lihat dulu di sini. Nah, datanya sudah terkoneksi ya. Ya, tadi kita lihat data sudah terkoneksi seperti ini, sudah cukup cukup bagus. Seperti di sini nomor urut 1, nomor ID nama siswa 003, nama siswa Acuita, dia memiliki eh, dokumen 01. Nah, ini ya. Misalkan di sini ya. Ada 3 macam dokumen tipe 01. Ya, lebih dari satu dokumen. Ini adalah one to many relationship ya. Itu pengertiannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita sekarang membuat form ya. Kita membuat form. Ya, form di sini kita create. Kemudian kita bikin form wizard saja. Dan kita ambil sedikit saja contohnya ya, tidak semuanya kita ini biar mudah ya. Sampai negara, kode pos, sampai negara saja misalkan ya. Oke, di sini kita bikin kolumnar juga tidak apa-apa, ya mau tabular juga bisa, kita bikin kolumnar saja biar nampak perbedaannya. Kolumnar di sini kita bikin form siswa siswa ini kita main ya, kita bikin main form ya. Ini nanti yang form induknya. Oke, kita bikin seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Misalkan seperti ini kita bikin ya. Kita adjust sedikit, kemudian range, kemudian size-nya tuh shortest. Nah, seperti ini. Kemudian lain tuh top. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, kemudian nanti di sini oke, kita adjust sedikit. Oke, jadi sudah ada datanya seperti ini ya. Kita mau, kalau mau dia dirapikan lagi sedikit ya, biar ingat juga merapikan, select seperti ini tarik atau geser ke sini. Nah, oke, ini bisa. Dan di sini kita rubah sedikit dengan warna yang agak
sedikit cool. Nah, di sini warnanya diganti dengan putih ya. Ini namanya form siswa main. Nah, tentu saja sekarang kita nanti di sini akan perlu menambahkan satu buah tabel sub di sini ya. Tabel sub ya. Tabel sub di mana nanti menghubungkan antara tabel siswa dengan tabel dokumen. Sekarang kita ini save dulu, kita close atau kita biarkan juga tidak apa-apa sebenarnya. Kita masuk ke tabel dokumen, kemudian sama lagi kita create ya, form wizard. Kita ini kita ambil juga sebagian saja mungkin ya, foto tidak perlu. Nah, dokumen lama misalkan seperti itu aja. Next, kemudian kita bikin di sini tabular ya. Artinya di sini dia berupa horizontal begini datanya. Kalau tadi kan ini vertikal, sehingga datanya nanti kurang lebih begini ya. Ya di sini vertikal, di sini horizontal datanya untuk membedakan saja ya. Ya, kemudian di sini kita bikin misalkan eh, form ya, ini namanya sub dokumen koneksi misalkan ya namanya ya. Ya, koneksi ya, biar 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 apa ya, gampang. Jadi ini ada subnya, form sub dokumen koneksi. Oke. Nah, akan seperti ini ya. Oke, di sub dokumennya akan tampil seperti ini karena dia tadi udah kita bilang adalah tampilannya adalah horizontal. Ini kita atur sedikit. Kemudian di sini juga kita atur tingginya, size to shortest ya. Oke, kemudian seperti ini. Kemudian kita select semuanya, select, kemudian atur sedikit lagi, kemudian kita save, kemudian kita view. Nah, di sini seperti ini. Ini kita atur lagi biar tidak terlalu apa ya, terlalu panjang ya dokumennya. Versinya juga kita bisa atur seperti ini. Statusnya komplit ya. Baru kita masuk ke design view, kemudian di sini kita bikin rata kiri. Range align to left. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bikin di sini atur lagi bold, kemudian sini ya. Ya, saya sebenarnya tidak ingin cepat-cepat, tapi kalau tidak cepat-cepat nanti videonya juga kepanjangan, juga tak bagus ya. Kayak di sini kita kasih juga warna yang berbeda, misalkan seperti ini untuk melihat adanya eh, perbedaan data pada datanya. Oke, kita lihat. Nah, ini subdokumen seperti ini. Ya, mungkin masih terlalu terlalu panjang ya di sini ya. Kita bisa kecilin lagi. Sini kita kecilin lagi. Oke, design view dan kita align uh, range align to left ya. Oke, seperti ini. Ya, mungkin di sini kita ya, tidak perlu kasih ini juga. Nah, seperti ini datanya. Oke, kita adjust lagi biar dia mepet ke atas. Ini bisa ditarik kalau mau ini bikin ya, biar tahu batasannya nanti. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, ini adalah subdokumen yang sudah kita punya. Nah, jadi form subdokumen dokumen koneksi nantinya adalah kurang lebih nanti ini akan masuk di dalam oke, di sini ya. Kita mau memasukkan sekarang eh, dokumen ini akan menjadi seperti ini kurang lebih ya. Data di atasnya mainnya, di bawahnya subnya. Sekarang karena dia masih terpisah seperti ini, bagaimana cara mengkoneksikannya ke sini? Dia masuk ke sini menjadi subformnya. Oke, kalau begitu kita tutup dulu sini subformnya, kemudian kita aktifkan desain view untuk main formnya. Kita tadi cari tadi subform koneksi. Nah, di sini udah ada ya. Kemudian tinggal tarik aja ke sini, tarik, drag and drop ya. Nah, tahan seperti ini. Oke, kemudian di save, kita view. Nah, dia sudah terkoneksi ya. Nah, kita di sini kita tarik sedikit biar nampak datanya. Ya, nampak. Oke. Oke. Sini. Ya, ini kurang lebih data yang akan tampil ya. Di sini 77 juga ya. Sudah cukup jelas ya. Nah, oke. Oke, kemudian di sini tinggal merapikan saja ya, misalkan di sini range size to narrowest misalkan seperti itu. Oke, biar agak cantik ya. Oke.
Oke, cukup jelas ya teman-teman. Di sini sudah, ini kita sudah membuat dia terkoneksi ya. Nah, ini. Nah, seperti ini, dia sudah muncul datanya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan sedikit eh, ya pencarian data, misalkan ini kita menggunakan tombol search ya. Oke, biar nggak terlalu cepat ya. Oke, kita mau sekarang membuat tombol pencarian data pakai ini ya. Namanya combo box ya, tinggal klik kemudian ke sini kita lukis dengan eh, mengklik kemudian mendrop seperti itu ya. Kemudian di sini kita cari find a record on my form based on the value I selected and my combo box. Kemudian next ya. Kemudian di sini kita biasa mencari nomor nomor siswa ya, nomor siswa misalkan ya. Kita bikin dua, ini kita bisa bikin dua kolom seperti ini atau begini ya. Tapi kita bikin dua kolom. Jadi mencari ID siswa, tapi di sini nama siswa juga muncul biar kita nggak bingung ya. Kemudian sini cari ID siswa, misalnya seperti itu ya. Untuk menambahkan captionnya, oke di sini ya, kita tambahkan home bold ya. Nah, ini terlalu gede ya sebenarnya. Oke, cari siswa. Nah, oke kita lihat sekarang apa yang terjadi di sini ya. Oke, nah di sini dia sudah muncul ya. Sekarang kita mau cari misalkan tadi ini adalah siswa 002. Nah, dia langsung sudah muncul ya. Ya, sangat sederhana sekali. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang sederhana yang harus kita kita ketahui bagaimana cara melakukan koneksi terhadap form main dengan form subnya. Ya, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Tutorial ini adalah apa istilahnya? Aplikasi dasar atau basic untuk layout pada form ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan pelajari lagi bagaimana cara melakukan filtering sekarang. Karena di sini kan belum ada nampak filtering. Jadi tetap stay tune dan pastikan Anda selalu view, like, dan subscribe dan juga share ke teman-teman sehingga video ini selalu bisa berkembang. Jangan lupa kasih komen dan kami minta sekali bantuannya untuk memberikan komentar untuk improvement ke depannya, video-video apa yang sebenarnya kalian inginkan sehingga kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang baik ya, sehingga nanti kalian juga bisa menjadi programmer yang handal khususnya di dalam pemrograman database ini. Oke, selamat belajar teman-teman. Terima kasih atas view, like, dan subscribe-nya. Selamat belajar. Kalau ada konsultasi, silakan hubungi saya di 081277403909. Sampai jumpa.